Halo semua, saya Bunga Mutiara Basriani, mahasiswi akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai globalisasi di Indonesia. Globalisasi memiliki dampak yang sangat besar di Indonesia, baik dari bidang perekonomian, sosial, dan juga budaya. Bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di Indonesia terhadap masyarakat dalam bidang ini yaitu munculnya sifat kreatif dan inovatif yang terbentuk karena terpacunya para pelaku ekonomi untuk membuat suatu hal yang baru yang dapat berguna di masyarakat luas. Hal ini berdampak dalam memajukan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru karena setiap usaha pasti memerlukan sumber daya manusia. Dengan adanya globalisasi, Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan yang dilakukan secara bilateral. Dengan contoh, Indonesia tergabung dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Area yang merupakan perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara. Lalu Indonesia juga tergabung dalam WTO atau World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan dunia. Indonesia juga bekerja sama dalam bidang produksi dengan negara-negara lain. Hal ini dapat dilihat dari produk yang kita gunakan yang diproduksi dari negara lain dan hal tersebut merupakan dampak dari globalisasi. Contoh kerjasama dalam bidang produksi dengan negara lain yaitu kerjasama dengan anggota ASEAN untuk membangun pabrik mesin diesel di Singapura dan pabrik abu soda di Thailand. Menjadi anggota OPEC atau Organization Petroleum Exporting Countries, di mana organisasi tersebut bertujuan untuk mengatur produksi dan pemasaran minyak pada negara anggotanya. Bidang sosial. Dalam bidang ini, Indonesia dapat berperan aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan seperti memberikan bantuan kepada Palestina dan Rohingya. Informasi tersebut dapat pula diakses di kemenlu.go.id. Lalu, Indonesia juga bertukar informasi kepada negara lain mengenai bagaimana menangani flu burung dan pandemi yang dialami saat ini, untuk sama-sama saling memecahkan masalah yang merupakan masalah serius yang dialami seluruh negara di dunia. Dampak negatif dari globalisasi di bidang sosial adalah meningkatnya sikap individualisme karena orang-orang saat ini lebih menyukai interaksi melalui sosial media. Dengan adanya globalisasi, meningkatkan materialisme di mana seseorang lebih banyak menggunakan uangnya untuk memenuhi gaya hidupnya, namun tidak sebanding dengan pendapatannya. Bidang budaya. Dampak globalisasi dari bidang ini yaitu memudahkan Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada negara lain dan menarik wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, baik untuk mempelajari budayanya atau untuk sekedar berwisata. Dengan teknologi yang ada saat ini, memudahkan Indonesia untuk melakukan promosi ke berbagai negara di dunia. Dan dengan promosi tersebut, dapat meningkatkan wisatawan asing dan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Dengan adanya globalisasi, sangatlah mudah bagi kita untuk melihat budaya lain sehingga kita dapat mencontoh hal baik dari budaya tersebut. Dengan contoh, budaya kerja orang Jepang yang tekun dan teliti di mana hal tersebut dapat diterapkan di Indonesia agar meningkatnya mutu sumber daya manusianya. Dampak negatifnya dari globalisasi di bidang budaya adalah membuat kita lupa akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kita menjadi manusia yang sangat modern sehingga nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia mulai terkikis. Lalu, bagaimana globalisasi pasca pandemi? Dilansir dari mediaindonesia.com, globalisasi memberikan efek negatif dikarenakan mudahnya seseorang berpergian dari satu negara ke negara lainnya, dan hal tersebut membuat virus COVID-19 yang pertama kali hanya muncul di Wuhan dapat menyebar dengan luas dan cepat di seluruh dunia. Sehingga membuat banyak hal menjadi kacau seperti kegiatan dalam bidang perekonomian, pendidikan, pembangunan, sarana dan prasarana, serta rencana-rencana besar negara yang seharusnya dilaksanakan menjadi kacau.
Namun, hal yang perlu disyukuri dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi, yaitu sangat membantu seluruh masyarakat di dunia melakukan aktivitas secara daring, di mana masyarakat dapat melakukan proses pembelajaran, jual beli, rapat, dan sebagainya melalui media online. Sekian pemaparan dari saya mengenai globalisasi di Indonesia. Sampai berjumpa di video lainnya.